Halo Rebahaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi di channel Rebahaners Official, channel terupdate seputar CPNS dan UKOM keperawatan. Untuk yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, sebelum lanjut seperti biasa atur posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset dan saya putar intronya dulu. Pemberkasan CPNS akan dimulai dari tanggal 7 hingga tanggal 21 Januari tahun 2022. Sebelum jadwal pemberkasan, peserta yang tidak puas atau lebih tepatnya merasa hasilnya terdapat kesalahan, peserta boleh mengajukan sanggahan. Menurut jadwal, dan di beberapa daerah sudah memberikan jawaban sanggahan. Di jadwal jawaban sanggah akan diberikan 4 hingga tanggal 6 Januari tahun 2022. Tetapi sepertinya bisa molor dari jadwal. Setelah itu peserta yang lolos diwajibkan melakukan pengisian DRH atau Daftar Riwayat Hidup. CPNS harus melampirkan semua dokumen untuk pemberkasan agar bisa diangkat sebagai PNS. Dikutip dari kompas.com. Berikut dokumen persyaratan pemberkasan CPNS 2021. 1. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. 2. Ijazah asli bagi lulusan PTN luar negeri, transkrip nilai asli. 3. Hasil cetak atau printout DRH dari laman https://seskas.bkn.go.id. 4. Bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir. 5. 5 surat pernyataan. Adapun 5 surat pernyataan untuk pemberkasan CPNS 2021 adalah: 1. Surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000. 2. Surat pernyataan bagi CPNS di lingkungan BKN yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000. 3. Surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, yang berlaku sampai dengan Maret tahun 2022. 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus sebagai PNS atau dokter. 5. Surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Nah, beberapa pertanyaan unik biasanya muncul di media sosial. Misalnya, apakah surat keterangan jasmani boleh di puskesmas? Tempat lahir di KTP berbeda dengan ijazah. Buat SKCK bisa tidak di tempat domisili. Baik, kita bahas 3 pertanyaan unik di atas. Pertama, surat keterangan jasmani bolehkah di puskesmas? Nah, setahu saya, pengalaman saya saat ngurus pemberkasan biasanya masing-masing instansi kabupaten atau provinsi sudah menentukan lokasi tes kesehatan jasmaninya. Untuk yang sedang berada di luar daerah biasanya diizinkan asal di RS pemerintah dan yang tanda tangan dokter yang mempunyai NIP. Demikian kalau dari pengalaman saya. Dan ingat, beda instansi beda kebijakan. Pengalaman saya juga saat mengurus dikasih arahan dulu oleh panitia, dan isi keperluan suratnya juga sudah ditentukan. Jadi saat ke RS yang ditunjuk kita tinggal bawa KTP, uang dan diri sendiri, kemudian ikuti proses, terus kelar urusan. Masalah kedua. Tempat lahir KTP berbeda dengan ijazah, bagaimana solusinya? Nah, untuk solusi biasanya disarankan untuk mengganti KTP saja, pasti itu jawaban yang teman-teman dapatkan. Tapi ingat bos, mengganti tempat lahir KTP tidak secepat minta uang di emak, karena tempat lahir di KTP dasarnya dari akta lahir, jadi harus ngerubah akta lahir juga. Pertimbangkan apakah cukup waktu ngurusnya 2 minggu untuk itu. Pengalaman saya, ada teman saya dan bahkan istri saya sendiri berbeda gitu tanggal lahir di KTP dan di ijazahnya. Di KTP-nya menggunakan nama kampungnya, di ijazah menggunakan nama kabupaten. Dan setelah melapor ke panitia dan karena pertimbangan waktu juga jadi tidak ada masalah karena masih satu tempat. Mungkin akan menjadi masalah besar jika jauh sekali perbedaan tempatnya, misalnya di ijazah lahir di Konoha, tapi di KTP lahirnya di Land of Dawn. Kalau itu sih fatal banget. Pertanyaan ketiga.
Bisakah pembuatan SKCK menggunakan alamat domisili, atau harus sesuai tempat alamat KTP? Untuk masalah ini kalau pertanyaannya seperti di atas, jawabannya tentu bisa. Untuk tutorial banyak yang ngejelasin di Google atau YouTube. Sebelum menganggap itu mudah, coba pahami dulu urutan pembuatan SKCK-nya, terutama yang ingin menggunakan domisili. Ini sesuai pengalaman saya dahulu ya, kalau ada yang terbaru bisa tambahkan di kolom komentar. Ada calon PNS lulus dari Provinsi A, tapi dia asalnya Provinsi B. Pada saat mengurus domisili tentu tidak semudah bilang aku cinta kamu sama gebetan. Teman-teman harus mencari surat keterangan domisili di kepala lingkungan. Sekarang sangat ketat, kalau belum tinggal sekian bulan di daerah itu biasanya sih kalingnya nggak berani tanda tangan suket domisili apalagi untuk SKCK. Itu tahap awal saja sudah bingung kan hehehe. Nah semoga teman-teman perantau diberi kemudahan dan dilancarkan dalam mengurus pemberkasan. Oke sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Gustra pamit undur diri. Salam Rebahaners.